Halo Sobat Biru Hitam, kembali berjumpa dengan saya Anissa Nurul Fitri di Labs Corner News FMIPA UI pada pekan ketiga bulan Oktober 2021. Media informasi yang memberitakan hal-hal seputar sains, pengembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada minggu ketiga ini, redaksi Labs Corner News FMIPA UI akan menyajikan beberapa tajuk berita penting untuk Anda. Pada penghujung bulan Oktober 2021 ini, FMIPA UI siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Selama 2 hari, FMIPA UI menggelar The 7th International Symposium on Current Progress in Mathematics and Science 2021 secara virtual. Kemudian dari ranah kimia, seorang doktor kembali berhasil dikukuhkan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai saja dari berita yang pertama. Pada penghujung bulan Oktober 2021 ini, FMIPA UI bersiap untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM atau kuliah tatap muka terbatas. Mulai tanggal 25 Oktober 2021, FMIPA UI akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai dengan mandat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI dengan merujuk pada instruksi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022. Bagi perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1, level 2, dan level 3. Pembelajaran tatap muka terbatas tersebut akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta memprioritaskan kesehatan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, dan juga masyarakat sekitar kampus. Adapun mahasiswa FMIPA UI yang dapat mengikuti PTM ini adalah mahasiswa yang berlokasi di wilayah Jabodetabek. Persiapan yang telah dilakukan oleh FMIPA, kami mengeluarkan nota dinas dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan mengenai persyaratan mahasiswa, yaitu yang berdomisili di Jabodetabek, kemudian mendapatkan surat izin dari orang tua, dan juga sudah divaksin. Nah, persyaratan untuk dosen juga sama, dosennya bersedia dan sudah divaksin. Untuk persiapan penyelenggaraan tatap muka di kampus, kami bekerja sama atau berkoordinasi antara dari akademik yang menyiapkan pendaftaran mahasiswanya, kemudian juga menghubungi dosen yang bersedia. Kemudian untuk ruang kelas, persiapan masing-masing kelas itu kita hanya boleh diisi 20% kapasitas. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak fasilitas. Jadi nanti juga akan disiapkan fasilitas kamera untuk streaming. Jadi untuk dosen yang mengajar di kampus bersama mahasiswa yang ada di kampus, itu nanti direkam secara streaming, secara live, sehingga mahasiswa yang juga mengikuti secara online dari rumah dapat ikut menyaksikan. Kemudian untuk koordinasi lainnya untuk pencegahan penularan COVID, kemudian persiapan protokol kesehatan seperti termogan, kemudian fasilitas check-in di FMIPA, karena kami mewajibkan mahasiswa atau dosen punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu kami berkoordinasi dengan tim K3L FMIPA UI dan Satgas COVID-19 FMIPA UI. Juknis dari pimpinan yaitu yang pertama itu tadi ya Pak, syarat-syarat mahasiswa, kemudian kapasitas, sehingga kami berdasarkan kapasitas ruangan di gedung BFMIPA UI ini kami hanya menetapkan 20 mahasiswa untuk setiap sesi perkuliahan maupun praktikum. Kemudian durasi tatap mukanya maksimum 90 menit. Dan kemudian untuk di gedung B ini hanya akan ada 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang. Dan mahasiswa yang mengikuti pertemuan tatap muka di kampus ini, dia hanya mengikutinya untuk 1 mata kuliah saja. Jadi sisanya mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut full online. Kita membuat protokol atau panduan operasional baku.
di mana panduan operasional baku ini berisi tentang analisa bahaya dan resiko dari semua kegiatan yang akan dilakukan termasuk perkuliahan ini. Selain itu, dari aspek gedung, kita juga menyiapkan gedung yang dengan kapasitas yang besar agar mahasiswa dengan maksimal 20 mahasiswa tersebut bisa masuk di dalam ruangan dengan radius atau jaraknya itu minimal 2 meter. Selain itu, kita juga menyediakan fasilitas cuci tangan yang tersedia di depan-depan gedungnya, menyediakan hand sanitizer. Selain itu, kita juga menyediakan petugas untuk pengukuran suhu. Ketika ada terindikasi misalkan dari suhu yang tinggi di atas 37,3 derajat, maka kita akan merekomendasikan mahasiswa atau sivitas itu untuk segera menuju klinik kesehatan terdekat, misalkan ada Makara UI atau Rumah Sakit Universitas Indonesia yang ada di lingkungan kampus. Mahasiswa dan dosen tuh harus dalam kondisi yang sehat, itu yang paling pasti. Yang kedua, diusahakan sudah vaksin lengkap 2 dosis. Selain itu, sebisa mungkin sih untuk mahasiswa yang mengendarai kendaraan sendiri, artinya mengurangi mahasiswa yang naik umum itu untuk datang ke kampus, karena resiko tertularnya juga kan bisa ketika dia berada di angkutan umum tersebut. Seperti itu. Wah, Sobat Biru Hitam yang berada di Jabodetabek pasti sudah nggak sabar dan kangen kan dengan kampus kita tercinta ini. Persiapkan diri, kesehatan, dan segala perlengkapan prokes ya. Selama 2 hari dimulai dari 6 Oktober 2021, FMIPA UI melalui Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat menggelar The 7 International Symposium on Current Progress in Mathematics and Sciences 2021 secara virtual dengan menghadirkan para peneliti terkemuka dari berbagai negara. Dalam acara yang dibuka secara resmi oleh Profesor Dr. Tek Joko Triyono selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FMIPA UI ini, beliau menyampaikan bahwa pertemuan ilmiah tahunan ini terselenggara atas dasar komitmen FMIPA UI dalam memfasilitasi sarana komunikasi ilmiah bagi para akademisi, mahasiswa, dosen, dan peneliti, baik antar perguruan tinggi maupun institusi riset di Indonesia dan negara lain. Sehingga setiap pihak yang terkait berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian, berbagi pengalaman penelitian, dan bertukar gagasan. Profesor Dr. Ivan Dini T. Anggraningrum MSI selaku manajer RPM sekaligus juga ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa dalam ISCPMS ke-7 ini dibahas berbagai isu terkini mulai dari bidang matematika, sains, geografi, lingkungan, hingga berbagai topik mengenai pengaplikasian nyata dari masing-masing ranah tersebut. Dalam simposium internasional ini dihadirkan berbagai ilmuwan terkemuka mulai dari Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat sebagai keynote speaker. Bagi Sobat Biru Hitam yang terlewat event ini, tenang saja karena Sobat Biru Hitam masih dapat mengikutinya melalui kanal YouTube FMIPA UI Official. Pada hari Rabu 29 September 2021, FMIPA UI kembali memberikan gelar doktor dalam bidang ilmu kimia dengan predikat sangat memuaskan melalui sidang promosi doktor yang digelar secara virtual. Yusraini Dian Inayati Siregar resmi menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu kimia dengan predikat sangat memuaskan setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Konversi Biomasa Batang Sorghum Menjadi Asam Levulinat dengan Katalis Berbasis Mangan Berpori Hierarki di hadapan para penguji. Ujian dalam memperoleh gelar doktor tersebut dipromotori oleh Dr. Yunika Krisnandi SSI MSc. Melalui penelitian ini, Dr. Yusraini Dian Inayati Siregar berhasil mengkonversi biomasa dari limbah batang sorghum menjadi asam levulinat, yakni suatu senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan baku industri mulai dari bidang farmasi, aditif bahan bakar, pelarut, pewarna, bahan pelapis, dan juga sebagai bahan tambahan pangan. Latar belakang penelitian ini adalah asam levulinat yang merupakan salah satu bahan baku industri kimia di mana pada saat ini banyak dibutuhkan dan diisolasi karena kemudahannya untuk diubah menjadi berbagai macam senyawa kimia bernilai ekonomi tinggi.
Demikianlah berbagai informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk pekan ketiga bulan Oktober 2021. Akhirnya saya Anissa Nurul Fitri beserta seluruh kerabat kerja Labs Corner News FMIPA UI pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia sains karena bersama FMIPA UI, sains menjadi lebih menyenangkan. Dan mari bersama kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.